Selamat datang di penjelasan mengenai proses go public dan mekanisme perdagangan di pasar modal, sebuah langkah penting bagi perusahaan dan investor. Go public adalah proses di mana perusahaan swasta menawarkan sahamnya kepada publik untuk pertama kalinya melalui penawaran umum perdana atau IPO. Tujuan utama perusahaan melakukan IPO adalah untuk mendapatkan modal tambahan, meningkatkan citra perusahaan, dan memberikan likuiditas bagi pemegang saham awal. Proses ini melibatkan persiapan dokumen hukum, laporan keuangan, dan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Setelah go public, saham perusahaan akan diperdagangkan di Bursa Efek, di mana investor dapat membeli dan menjualnya. Mekanisme perdagangan ini memungkinkan penentuan harga saham berdasarkan penawaran dan permintaan pasar secara real-time. Selanjutnya, tahapan persiapan perusahaan menuju IPO atau Initial Public Offering. Proses ini dimulai dengan persiapan internal yang matang, termasuk pembentukan tim yang kompeten dan mendapatkan persetujuan dari rapat umum pemegang saham. Kemudian, perusahaan menunjuk underwriter atau penjamin emisi, serta lembaga penunjang pasar modal lainnya seperti akuntan publik dan konsultan hukum. Underwriter berperan penting dalam menimbang risiko, mengevaluasi, dan menjamin emisi efek, memastikan proses IPO berjalan lancar. Setelah itu, dilakukan perubahan anggaran dasar perusahaan dari PT tertutup menjadi PT terbuka, sebuah langkah formal menuju status publik. Persiapan dokumen juga krusial, seperti prospektus, laporan keuangan yang diaudit, dan dokumen legalitas perusahaan yang lengkap. Selanjutnya, tahapan persiapan perusahaan menuju IPO melibatkan proses krusial seperti book building dan penentuan harga penawaran. Book building adalah fase di mana perusahaan dan penjamin emisi mengumpulkan minat investor institusional untuk menentukan permintaan dan kisaran harga saham. Investor institusional memberikan indikasi harga dan jumlah saham yang ingin mereka beli, membantu penjamin emisi menilai permintaan pasar. Data dari proses book building ini sangat penting untuk menetapkan harga penawaran awal yang realistis dan menarik bagi calon investor. Setelah book building, perusahaan dan penjamin emisi akan menganalisis data untuk menentukan harga penawaran final atau offering price. Penentuan harga ini mempertimbangkan valuasi perusahaan, kondisi pasar, dan respons investor selama fase book building. Harga penawaran yang tepat akan memastikan keberhasilan IPO dan memberikan nilai optimal bagi perusahaan serta investor. Proses ini memastikan bahwa saham ditawarkan pada harga yang adil, mencerminkan nilai intrinsik perusahaan dan permintaan pasar yang sebenarnya. BI mengelompokkan pencatatan saham ke 3 papan berdasarkan skala dan kematangan perusahaan. Pertama, papan utama untuk emiten mapan dengan operasional minimal 3 tahun dan modal disetor pasca IPO 100 miliar rupiah. Kedua, papan pengembangan untuk perusahaan berkembang dengan potensi tinggi, modal disetor minimal 30 miliar rupiah. Ketiga, papan akselerasi khusus startup UMKM inovatif, operasional min 12 bulan, modal disetor min 1 miliar rupiah. Mari kita selami lebih dalam mekanisme perdagangan saham di pasar modal Indonesia yang menarik. Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia diatur oleh Jakarta Automated Trading System atau JTS. JTS adalah sistem perdagangan elektronik yang telah menggantikan metode manual sejak tahun 1995, memastikan transaksi otomatis dan terintegrasi. Selanjutnya, kita akan membahas fraksi harga, yaitu batas minimum perubahan harga dalam transaksi saham. Bursa Efek Indonesia menetapkan aturan fraksi harga berdasarkan rentang harga saham, misalnya, saham di bawah Rp200 memiliki fraksi harga Rp1. Kemudian ada auto rejection, mekanisme pengamanan untuk membatasi lonjakan atau penurunan harga saham yang terlalu tajam. Ada 2 jenis, auto rejection atas untuk batas kenaikan maksimal, dan auto rejection bawah untuk batas penurunan maksimal. Terakhir, market halt atau penghentian perdagangan,
yang diterapkan dalam kondisi pasar tertentu. Misalnya, trading halt diterapkan jika IHSG turun lebih dari 8% dan trading suspend jika turun lebih dari 20%. Mari pahami proses go public dan mekanisme perdagangan pasar modal, khususnya T2. T2, penyerahan efek penjual dan dana pembeli pada hari bursa kedua setelah transaksi. Manfaat T2, efisiensi, selaras bursa dunia, likuiditas tinggi, risiko rendah. TSI, administrasi efek, selesaikan transaksi, kelola hak pemegang efek. KPI, jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. KSI dan KPI jaga transparansi, catat transaksi, clearing adil. Investor jual beli saham melalui perusahaan sekuritas. Transaksi dicatat BI, KPI clearing dan jamin. KSI selesaikan, pindah efek dan dana ke rekening investor. Sebagai studi kasus, IPO Gotoh pada tahun 2022 mencapai nilai 15,8 triliun rupiah, menunjukkan potensi besar pasar modal Indonesia. Faktor kesuksesan IPO meliputi kondisi keuangan perusahaan yang baik, reputasi underwriter, kondisi pasar modal yang bullish, dan tata kelola perusahaan yang transparan. Jumlah investor pasar modal di Indonesia terus meningkat, mencapai 19,67 juta pada November 2025, didorong kemudahan akses dan kesadaran investasi. Peningkatan transaksi harian juga signifikan, mencapai 23,14 triliun rupiah pada November 2025, menunjukkan dinamika pasar yang aktif. Semoga penjelasan ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang IPO dan pasar modal Indonesia bagi Anda semua.